Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar, Pak. Oke, baik. Kedengaran, Pak. Oke. Nah, jadi kita coba share screen. Oke. Agenda hari ini itu adalah, maaf ya, saya off cam ya, soalnya kamera saya ternyata bermasalah. Jadi, eh, agenda hari ini adalah kita itu kalau sesuai dengan aktivitas itu kita bedah artikel ilmiah. Jadi mungkin kita agendanya nanti coba kita eh, atau mungkin kita diskusi dulu kali ya terkait apa namanya terkait topik yang mau diangkat atau kita coba bedah dulu. Mungkin ada usulan. Kita bedah dulu aja ya. Nah, ini kalau dari materi pembelajaran yang disediakan UT itu diberikan contoh sebenarnya. Berikan contoh terkait ini share screen saya kelihatan ya. Oke, diberikan contoh terkait materi terkait contoh paper gitu ya. Contoh paper kalau di sini judulnya adalah model aplikasi suplemen bahan ajar cetak sistem informasi manajemen berbasis augmented reality. Jadi kalau dari judulnya ini sebenarnya kan sebenarnya judul itu eh, sub- ideal idealnya kalau yang paling bagus itu adalah dari judul itu nanti pembaca sudah bisa menebak kontribusi paper yang diusulkan oleh paper gitu ya. Kalau di sini eh, ada keywordnya augmented reality, jadi nanti mestinya akan ada semacam AR apa augmented reality-nya, tapi ini apa namanya fokusnya pada model sepertinya ini pembuatan model aplikasi suplemen bahan ajar. Jadi menggabungkan antara aplikasi suplemen bahan ajar dan augmented reality. Nah, jadi eh, mungkin saya coba ulang kembali ya. Jadi ini saya menambahkan materi tambahan gitu ya. Jadi ini kalau Anda baca di apa namanya di e-learning itu saya tambahkan ini. Ini yang ini sebenarnya kita sudah bahas kemarin sebenarnya. Jadi ini adalah jurnal yang saya kelola gitu ya. Jadi mestinya kalau kita kita buka sebenarnya kalau naskah ilmiah yang bagus ini kurang lebih checklistnya ini gitu ya. Checklistnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya judul itu harus jelas dan relevan dan mengandung mungkin kalau kalian apa namanya bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia ini ya dan mengandung konten dan contribution gitu ya. Jadi dari judul itu kita harusnya sudah bisa mendapatkan. Nah, saya juga ngasih contoh paper lain. Ini kebetulan ada paper yang autornya juga dari UT, barusan terbit bulan Oktober kemarin, barusan terbit ini. Jadi ini paper dari UT, cuma ini bahasa Inggris ya. Jadi dia ini terkait teori sistem informasi. Jadi dia mencoba untuk melihat eh, TRAM ini adalah teknologi kesiapan kesiapan teknologi gitu ya model terkait eh, apa namanya kepercayaan menggunakan kris untuk UMKM di Indonesia. Jadi dari judul kita sudah bisa menebak ini. Jadi ini terkait terorisme sistem informasi, kemudian melakukan survei terkait apakah teknologi kris itu dipercaya nggak oleh UMKM menggunakan teorinya pakai TRAM ini. TRAM ini adalah hmm, teknologi readiness acceptance. Coba saya.
besarkan dikit. Besarkan dikit. Nah, ini eh, prinsipnya kalau naskah ilmiah itu ya, coba kita bandingkan. Saya juga ngasih contoh yang lain gitu ya terkait ini misalnya kalau ini kayaknya sebenarnya lebih ke pembuatan aplikasi. Ini juga di jurnal saya juga. Contohnya bahasa Inggris semua ya, maaf ya. Eh, jadi ini terkait menggabungkan machine learning untuk mendeteksi transaksi apa fraud transaksi menggunakan ini pakai metode tertentu. Dan saya juga ngasih contoh yang lain, mungkin Anda bisa coba lihat Pak masih. terkait apa ini practical approach untuk meningkatkan data quality di pemerintahan pakai case study-nya bea cukai. Nah, coba kita komparasi dengan ini ya. Jadi kalau kita tes, halo, apakah saya harus dengar atau ada gangguan? Tidak ada, Pak. Lancar-lancar. Baik, ya, coba kita udah ya. Jadi kalau dari judul gitu ya, judul ini coba kita besarkan dikit. Nggak bisa dibesarkan ya ini. Kita mencoba memaknai naskah ilmiah mungkin ada beberapa ciri apa ciri karakteristik gitu ya. Ini misalnya ini judul itu harus concise, clear, dan relevan dan biasanya kita baca judul itu sudah bisa menebak sebenarnya kontennya apa gitu ya. Jadi mungkin kita coba lihat ini. Jadi judulnya adalah model aplikasi suplemen bahan ajar cetak sistem informasi manajemen berbasis augmented reality. Jadi kita sudah bisa menebak ini terkait aplikasi untuk bahan ajar dan pakai augmented reality gitu ya. Nah, mungkin kalau contoh yang ini tadi itu adalah dia ada apa namanya integrasi Trump sama Trust untuk adopsi keris pada UMKM di Indonesia gitu ya. Kemudian di sini eh, penggunaan machine learning untuk mendeteksi apa namanya penipuan fraud financial transaction pakai ini pendekatannya gitu ya. Kemudian kalau yang ini contohnya adalah dia mencoba untuk apa namanya pendekatan praktis untuk meningkatkan quality data manajemen quality data di pemerintahan gitu ya. Case tadinya pakai bea cukai. Jadi dari judul itu sudah bisa melihat. Nah, biasanya kalau kita membaca paper itu biasanya sering kali kalau pembaca itu yang dilihat pertama judul. Kemudian kita langsung lihat nih biasanya gambar sama tabel. Oh, oh ini gambarnya adalah terkait metode pengembangannya dia pakai SDLC gitu ya. Kok tiba-tiba gambar dua, gambar satu mana? Oh ini salah ini. Editornya kurang jeli ini. Kok tiba-tiba gambar tiga? Nah, kemudian eh, yang kita lihat lagi biasanya gambar. Oh, ini gambar ini ternyata metodologinya itu ada studi literatur, kemudian ada SDLC, kemudian dia akan create bahan ajar cetak dan selesai gitu ya. Biasanya kalau kita screening itu biasanya yang dilihat dulu itu judul, gambar sama tabel ya. Makanya itu penting gitu ya. Oh ternyata ini ada gambar nih gambar use case-nya misalnya. Nanti kita sekarang udah bisa menebak ini papernya ngapain gitu ya. Oh, ini ada flowchart-nya, kemudian ada gambar tampilan antar mukanya. Antar mukanya itu ada gambarnya. Dia bisa pakai apa augmented reality-nya nanti bisa eh, apa namanya ada markernya. Kemudian kalau ditampilkan pakai HP nanti muncul video atau apa gitu ya sepertinya ya. Nah, kita dari sini kita biasanya dari gambar sama tabel itu kita sudah tahu. Oh, ternyata bagaimana. Kemudian pengujiannya dia pakai ini.
pakai beberapa aplikasi Android, kemudian ternyata ada yang tidak berjalan baik. Dan dia juga pakai pengujian apa namanya ini, pakai SUS, sistem apa, sistem usability skill lah. Jadi kalau kita lihat paper itu biasanya pembaca itu. Mungkin Anda kalau ketika mencari referensi gitu ya, biasanya kan paling gampang kalau dilihat dari judulnya, kita sudah bisa nebak kira-kira kontribusinya apa, kemudian kita bisa lihat gambar sama tabelnya kira-kira ngomongnya apa. Jadi apakah nanti paper tadi itu relevan atau tidak. Coba kita lihat apa namanya paper yang ini misalnya. Paper ini biasanya kita langsung aja lihat gambar sama tabelnya gitu. Oh, ternyata gambar pertama ini adalah purpose conceptual. Jadi dia pakai model teori sistem informasinya seperti ini. Jadi pakai TRAM ini kayaknya. Ini ada menggabungkan antara optik, ada beberapa aspek ini, kemudian ada hipotesis-hipotesis. Jadi ini adalah konseptual modelnya. Kemudian ini tabelnya. Oh, ini ternyata ini apa namanya? Pertanyaan kuesionernya, sumbernya dari sini gitu ya. Oh, ternyata ini ada variabel-variabelnya. Kemudian oh, ini ternyata respondennya. Dan ini hasil reality sama validity. Jadi tabel sama gambar itu penting. Kita bisa kalau kita sebagai pembaca atau yang mau mengumpulkan sedang belajar gitu, kita lihat dari judul sama gambar sama tabel itu sudah bisa memilah gitu ya. Mana paper yang relevan atau tidak. Itu. Oke, coba kita kembali lagi ke sini. Kemudian biasanya akan ada abstrak. Abstrak itu idealnya ada background, objektif, method, result, sama conclusion. Nah, tapi cuma mungkin kalau di Indonesia itu ya apa namanya, di ada beberapa jurnal gitu, ada beberapa jurnal yang memang sudah pokoknya abstrak ya abstrak gitu. Cuma idealnya walaupun tidak apa namanya, walaupun begitu, mestinya di sini tuh akan ada bagian yang berupa background atau latar belakang. Ini misalnya, kemudian ada bagian yang isinya harusnya ada goal atau objektif. Mestinya ini nggak ada kayaknya ini. Oh ini nih, ini adalah goal atau objektif. Penelitian ini melakukan penambahan gitu ya, bertujuan. Nah, kemudian ada result. Ini harusnya ada metode. Metode ini nggak ada ini. Harusnya ada metode. Kalau bila di sini biasanya ada background udah ada, objektif dia sudah ada, metode yang nggak ada dia. Nah ini harusnya ada. Terus result dia ada, hasil penelitian ini ada, kemudian setelah itu harusnya ada conclusion atau finding. Dia juga belum ada. Conclusion atau finding dia harusnya ada. Nah ini kalau paper yang ini. Kalau yang paper ini karena pakai pakai semi terstruktur pasti ada semua. Jadi background ada, objektif ada, tujuannya apa, metodenya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa, dan kesimpulannya bagaimana. Ini ini harus ada semua. Oke, jadi itu. Jadi eh, strukturnya begitu. Jadi titelnya harus jelas, abstraknya harus memuat ini. Kemudian introduction yang bagus itu adalah yang nih, introduction yang bagus adalah yang menjelaskan konteks atau eh, mengapa penelitian ini penting. Itu harus ada. Kemudian harus sesuai dengan judulnya paper. Kemudian juga melibatkan atau menunjukkan ada gap gitu ya. Nah, cara menunjukkan gap yang paling gampang adalah biasanya akan ada banyak kutipan di bab satu. Jadi ciri-ciri introduction yang bagus, bab, bab pendahuluan yang bagus adalah banyak kutipan di bab satu. Walaupun sebenarnya banyak kutipan itu juga tidak menjamin ada riset gap ya, cuma ya ya ciri khasnya apa namanya, ciri-ciri introduction yang bagus itu adalah banyak kutipan gitu ya. Kalau di sini kita lihat nih ada berapa kutipan nih? Oh, ada 11, 13. Nah, kan ini sudah oh, sekilas sudah bagus gitu ya. Sekilas sudah bagus. Cuma mungkin nanti perlu dipastikan juga apakah nanti ada ini ada penjelasan terkait mengapa riset ini penting dan juga menunjukkan ada riset gap.
Jadi ini ada tiga, di introduction ada 13. Coba kita lihat yang ini, ada berapa nih kutipannya? Ada 17 gitu ya. Nah, yang bagus itu adalah di introduction itu ciri-ciri karya ilmiah yang bagus adalah kutipannya banyak. Tapi jangan yang satu kat, satu kalimat itu nanti kutipannya terlalu banyak itu juga jelek. Jadi idealnya maksimal satu kalimat, satu statement itu maksimal 3 gitu ya. Nah, itu itu ciri khasnya. Kemudian related work itu biasanya opsional, kemudian menjelaskan terkait eh, terkait penelitian yang sebelumnya yang tidak yang tidak yang kurang jelas dijelaskan di bab satu gitu ya. Jadi kalau bab tinjauan pustaka itu idealnya itu bukan definisi, bukan definisi. Walaupun ada definisi tidak apa-apa, yang penting nanti setelah itu ada penjelasan cerita terkait lebih ke arah apa namanya, terkait histori penelitian terkait ini gitu ya. Jadi bukan bukan sekedar definisi tapi juga sudah menceritakan bahwa perkembangannya itu bagaimana sih gitu. Perkembangannya itu bagaimana. Nah, itu yang tinjauan pustaka yang bagus. Nah, jadi biasanya tinjauan pustaka itu relatif apa namanya? Opsional. Ada jurnal yang mewajibkan memang ada. Ada jurnal yang tidak mewajibkan. Karena memang kadang-kadang sudah cukup di bab satu gitu ya. Nah, ini kalau yang ini banyak ini. Kalau ini memang lebih ke arah penjelasan si definisi sih. Nah, mungkin kita lihat contoh yang ini. Literatur review dia berita pertama terkait QR code, kemudian menjelaskan terkait eh, terkait definisi apa namanya lebih ke arah penjelasan terkait hipotesis kalau yang ini. Nah, jadi eh, nanti disesuaikan aja apakah memang butuh penjelasan yang komprehensif untuk definisinya atau bisa dijelaskan yang secara lebih detail terkait perkembangan perkembangan teknologinya. Jadi kalau tinjauan pustaka yang bagus itu relatif menunjukkan lebih sekedar daripada definisi tapi histori perkembangan teknologinya. Jadi kalau kita menjelaskan augmented reality maka ya mestinya akan ada cerita bahwa awalnya kapan, kemudian perkembangannya bagaimana, saat ini dipakai untuk apa saja gitu. Biasanya gitu. Itu untuk yang related work. Kemudian yang metode ini idealnya adalah kita menjelaskan terkait prosedur, tata cara gitu ya. Nah, tata cara ini biasanya didukung sama bagaimana data itu dikumpulkan. Yang pertama, yang kedua adalah selain prosedur ya. Jadi kita tetap harus nulis secara prosedur secara kronologis sama. Jadi setelah prosedur ini harus ditulis ini wajib. Kemudian datanya diambil dari mana? Itu juga perlu dijelaskan dan juga bagaimana sistem itu atau sistemnya itu nanti dievaluasi, diukur, dites dan dievaluasi juga perlu ada penjelasan. Kalau di sini kita contoh aja di sini metodologinya dia, nah yang paling bagus memang ini ada gambarnya gitu ya. Ketika ada gambar itu artinya Anda mempermudah pembaca Anda memahami. Jadi tadi kan kita sudah belajar bahwa paper itu biasanya dilihat dari judulnya pertama. Kadang-kadang lihat abstraknya dikit. Bahkan ada yang langsung cari gambar sama tabel gitu ya. Nah, ketika sudah ada gambar yang jelas seperti ini, kan sudah bisa nebak nih kira-kira. Oh, ternyata langkahnya seperti ini loh. Tadi mulai ada pertama sih apa namanya belajar dulu terkait augmented reality sama bahan ajar cetak. Kemudian aplikasinya dibuat nih pakai waterfall, pakai SDLC, kemudian bahan cetak. Kemudian nanti kalau sudah dibuat nanti outputnya berupa bahan cetak sistem informasi gitu ya. Jadi eh, tahapannya jelas di sini. Mungkin ini yang belum ada mungkin data gitu ya. Data dan bagaimana dia mengevaluasi. Jadi itu sebenarnya yang perlu itu juga perlu ditambahkan juga sebenarnya ya. Jadi eh, datanya diambil dari mana? Oh ternyata datanya itu nanti pakai sampling atau harus harus
melakukan perubahan pengeditan. Kemudian setelah itu nanti pengujiannya pakai beberapa mekanismenya. Kalau tadi itu kelihatan kalau hasilnya itu pakai beberapa eh, merek HP gitu ya. Jadi mungkin dari yang mungkin harusnya dijelaskan juga itu Android atau iOS, Androidnya versi berapa itu mungkin dijelaskan. Nah itu penjelasan tahapannya tadi itu harusnya juga ada di bab metodologi gitu ya. Nah mungkin kita coba lihat yang tahap yang lain. Kalau yang di sini itu ini metodenya mana? Ini metodenya dia 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 cerita di sini ini kegeden terlalu besar. Dia cerita di sini, oh ternyata metodenya karena ini teori informasi tadi bahkan dia sebenarnya sudah menjelaskan frameworknya di sini gitu ya. Frameworknya sudah dijelaskan di sini. Kemudian hipotesis-hipotesisnya sudah dijelaskan di sini karena memang hipotesisnya dia menggabungkan dari beberapa penelitian gitu ya. Kemudian di metodenya dia cerita untuk mengumpulkan data itu dia harus nyebar kuesioner nih. Kuesionernya diambil kapan, kemudian eh, kepada siapa, respondennya siapa saja pakai Google Form, kemudian ada beberapa kriteria, jadi harus sudah pernah pakai kris nih gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ini ada diceritakan, kemudian dia juga cerita terkait instrumen development. Nanti pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya apa saja yang ditanyakan? Itu dia baginya dari konsep sama variabel, dan masing-masing ada pertanyaannya. Kemudian setelah itu eh, dia pakai SEM dengan PLS partial untuk untuk menjalankan datanya dan mengevaluasi datanya gitu ya. Nah, dia dijelaskan di situ. Nah, ini bab metode. Kemudian kalau di bab hasil itu kita perlu menjelaskan nih secara jelas, secara logis gitu ya. Kadang-kadang kita juga perlu menceritakan. Jadi kadang-kadang karya ilmiah itu yang penting sebenarnya cara cerita gitu ya. Kita harus bisa membuat pembaca kita itu paham pola pikir kita. Jadi di hasil ini pendekatannya bisa apa namanya? Ya eh, hasilnya harus ditulis secara logika sesuai dengan riset dulu. Jadi mungkin ini sebenarnya ada dua pendekatan gitu ya. Ada yang pendekatannya itu menceritakan hasil sesuai dengan prosedur yang ada di bab metode, itu pendekatan itu bisa dilakukan. Atau pendekatan yang oh ternyata di bab metode itu sudah sangat jelas sekali tahapannya. Nanti di bab hasil itu cuma menampilkan hasil akhirnya gitu ya. Biasanya kalau berupa machine learning atau ya kalau misalnya kalian pakai yang teknik machine learning itu bisa menggunakan itu gitu ya. Nah ini tergantung. Makanya tadi ini sebenarnya nulis karya ilmiah itu yang penting itu story-nya, bagaimana cara ceritanya supaya pembaca itu paham pola pikir cara cerita Anda gitu ya. Nah, kalau di sini coba kita lihat, kalau hasil result itu, kalau di Indonesia biasanya ini hasil sama pembahasan dijadiin satu, dan ini seringkali bermasalah gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu hasil sama pembahasan itu berbeda. Jadi hasil result sama discussion itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau di sini itu jadi satu. Dan mayoritas kalau jurnal di Indonesia biasanya dijadiin satu. Jadi hasil itu adalah ya sesuai dengan hasilnya gitu ya. Kalau di sini pendekatannya sepertinya adalah menjabarkan hasil sesuai dengan prosedurnya dia di sini. Jadi ada perancangan, ada desain sistem ini juga salah ini harusnya ini bukan nggak ada editingnya kurang. Ya, jadi ini analisis sistem gitu ya. Jadi oh hasilnya bagaimana nih kebutuhan fungsional ternyata ini gitu ya. Ini harusnya juga ada penjelasan juga ini. Dia mengumpulkan requirement-nya bagi dari mana, kebutuhannya dari mana. Ini belum ada. Kemudian ada kebutuhan fungsional maupun kebutuhan fungsional. Ini diceritakan di sini. Kemudian desain sistem. Jadi dia menceritakan caranya sesuai hasilnya sesuai dengan tahapan di bab metode. Ini pendekatannya yang paper ini. Dari desain sistem dia menggunakan artefaknya use case. Kemudian dia memodelkan sistem proses juga pakai activity diagram, pakai antar muka, pakai
balsamik ini, kemudian dan seterusnya gitu ya. Dan implementasinya muncul di sini. Nanti dia ceritakan itu bagus. Kemudian pengujiannya dia menggunakan nih pakai pengujian black box, PSUV, kemudian pakai pengujian fungsionalnya pakai yang black box tadi itu sepertinya jadi dia mencoba untuk menggunakan berbagai macam perangkat Android. Ini harusnya kurang detail ya terkait OS-nya atau apanya gitu ya. Kemudian pengujian non fungsionalnya dia mengecek apakah pakai kuesioner. Non fungsional itu dia tadi non fungsionalnya apa ya ntar aku jadi tertarik lihat. Hanya dapat digunakan pada perangkat handphone. Oh, ini bukan non fungsional ini batasan masalah. Oke lah ya lanjut aja ya. Oke. Eh, dia pakai ini sebenarnya kalau kalau SUS ini sebenarnya juga pengujian fungsional sebenarnya bukan non fungsional kan. Usability ini usability kali ya. Oh ya ini usability pengujian usability. Ini keluar hasilnya dan idealnya perhitungan mentah seperti ini tuh tidak perlu ditampilkan di naskah ilmiah di jurnal. Kalau di buku skripsi sih memungkinkan ya. Tapi kalau di jurnal ilmiah biasanya tidak perlu ditampilkan. Jadi yang ditampilkan itu sebenarnya cuma hasilnya, hasil akhirnya aja berupa tabel hasilnya atau berupa grafik gitu ya. Jadi untuk yang P1 gimana hasilnya, untuk yang P2 bagaimana hasilnya sesuai dengan ini. Mungkin berupa persentase atau apa gitu ya. Idealnya begitu. Kemudian penerapan di sini juga ada penerapan dan pemeliharaan. Dia sudah upload di Google Play-nya pembahasan. Oh ini. Nah, itu itu hasilnya. Kemudian coba kita lihat yang ini. Kalau hasil di sini dia nampilkan profil respondennya. Oh ternyata ini ada yang owner staff, kemudian ada female, age-nya, education, bla bla bla. Kemudian dia ngukur analisis sama reliability and validity pakai converse alpha. Kalau misalnya di atas 6 maka dianggap reliable, ternyata nilainya 7 gitu ya. Kemudian muncul tabelnya ini, kemudian dia melakukan convergent validity pakai bla 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 ini, kemudian pakai ada yang ngecek validitas yang lain, kemudian ngecek hipotesis testingnya, kemudian ketemu nih ada yang signifikan sama yang tidak signifikan, hipotesis mana saja yang signifikan, mana yang tidak signifikan, gitu ya. Ini hasil semua, kemudian digambarkan di sini, figure 7 menunjukkan bagaimana hasilnya, ini pakai PLS model, jadi hasilnya seperti itu ya, kalau di sini tampilannya. Dan kita coba bahas yang discussion. Discussion itu yang paling ideal adalah kita perlu membandingkan, perlu compare hasilnya dengan studi lain. Atau misalnya kalau tidak bisa karena memang kita melakukan hal yang baru misalnya, itu kita bisa menjelaskan secara detail atau mendalam analisisnya. Mengapa kok seperti ini? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau tidak atau bagaimana gitu ya. Nah, ini juga perlu menjelaskan juga limitasi atau ancaman terhadap validitas. Ini ini kalau pengen nulis pembahasan yang strong, yang kuat itu isinya gini. Nah, kalau di sini pembahasannya dia cuma menunjukkan hasil ini kalau saya ngomong sini adalah kesimpulan sebenarnya. Atau bahkan ya hasil itu ya. Jadi dia eh, disimpulkan. Ini bukan pembahasan. Kalau pembahasan idealnya itu harusnya komparasi. Coba kita lihat yang ini. Kalau di sini dia ngukur hipotesis measurement. Nah, biasanya ciri-ciri discussion yang bagus adalah karena dia minta komparasi, itu maksudnya di bab diskusi itu akan ada kutipan. Jadi di bab diskusi itu akan ada kutipan. Jadi mestinya dia akan membandingkan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian lain.
Itu ciri-ciri discussion pembahasan yang bagus. Kalau di sini nah, sekilas sih ada kutipan ini, walaupun mungkin tidak dikomparasi secara langsung gitu ya. Jadi di sini dia melakukan komparasi apa namanya ini pembahasan. Jadi dia menganalisis bahwa kalau hasilnya seperti ini itu maknanya apa, findingnya apa. Itu pembahasan yang bagus. Dan kalau perlu juga dikomparasi dengan penelitian yang lain. Jadi salah satu cirinya adalah, oh ini ada banyak kutipan nih. Ini adalah ciri khas, ciri-ciri pembahasan yang bagus. Itu, itu pembahasan. Kemudian kalau conclusion itu penulis harus secara eksplisit menuliskan kontribusi manuskripnya berdasarkan eh, rumusan masalah. Jadi di kesimpulan itu harus menunjukkan bahwa bahwa memang tujuannya dulu yang tujuannya itu apa sih tujuannya? Tujuannya di sini tadi adalah tadi itu sih. Bertujuan memberikan penjelasan materi yang tidak tulis pada bahan ajar. Ah, ini loh. Penelitian ini melakukan penambahan suplemen. Jadi dia memang kontribusinya adalah membangun aplikasi untuk membantu belajar pakai augmented reality. Jadi mungkin ada materi-materi yang nggak lengkap atau mungkin ada penjelasan tambahan pakai video gitu ya. Nah, harusnya itu yang harusnya diuji sebenarnya. Sayangnya itu nggak diuji di sini. Jadi itu harusnya diteruskan. Jadi ini tapi kita nulisnya ini berdasarkan berdasarkan yang kita lakukan ya di sini. Jadi kalau di sini kan pakai hitungan pakai SUS kemudian apa namanya mencoba melakukan pengujian dengan berbagai macam aplikasi gitu ya. Jadi ya itu yang harusnya ditampilkan di sini. Jadi kalau kita ngomong di sini harus secara eksplisit harus menulis kontribusi manuskrip berdasarkan hasil yang menjawab pertanyaan research question. Coba kita lihat yang ini. Jadi dia ngomong bahwa studi ini tuh mengobservasi faktor-faktor yang mempengaruhi intention untuk menggunakan keris pada UMKM dengan mengintegrasikan Trump sama trust. Findingnya adalah adanya indikasi bahwa optimisme dan trust itu ditemukan secara positif mempengaruhi kemudahan persepsi persepsi kemudahan dan kebergunaan serta eh, signifikan gitu ya untuk UMKM. Nah, mungkin nah, seperti itu ya kira-kira kurang lebih. Nah, jadi ciri-cirinya gitu. Kemudian nanti kalau kalian membuat daftar pustaka, itu idealnya menggunakan pakai tools kayak Mendeley gitu ya. Coba kita coba. Hilang. Sini aja kali ya. Jadi nanti mungkin Anda kalau pakai referensi itu baiknya nanti install aplikasi ini atau mungkin ada Zotero sebenarnya. Nah, itu mungkin bisa membantuin untuk ngelola referensi. Jadi nanti Anda bikin referensi itu bisa bisa otomatis gitu ya. Dalam artian Anda dibantu itu nanti terkait kelengkapan kelengkapan referensi. Kalau kalau kita lihat sekarang ini banyak referensi yang ini sepertinya eh, kurang metadatanya nggak lengkap. Coba kita bandingkan dengan referensi yang ini. Ini ada DOI-nya, kemudian jadi pengelolaannya lebih banyak. Ini kalau paper ini contohnya bahkan referensinya ada sampai 97. Nah itu kalau kita manual itu pasti bermasalah. Jadi itu untuk bedah bedah paper hari ini. Mungkin ada pertanyaan silahkan.
Ya, untuk mungkin untuk tugas mungkin ada pertanyaan. Ya, ada yang perlu dikonfirmasi untuk tugas. Atau mungkin ada yang mau diskusi terkait judulnya, silahkan. Kemarin sih sudah ya terkait judul-judul ya. Nanti kalau kita lihat tugasnya untuk yang aktivitas ketujuh. Terus share screen. Jam ini. Share screen apa saya? Kelas ketujuh. Jadi nanti mahasiswa perlu membuat draft artikel karya ilmiah yang mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kerangka tulisan ilmiah yang sudah kembangkan sebelumnya. Draft ini menggunakan template yang telah disediakan. Jadi ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta ada daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku. Idealnya sih, anu ya, ini mestinya eh, banyak loh ya. Kalau saya sih bilang sih daftar pustaka itu minimal 20. Dan 20 itu ya mayoritas itu jurnal atau conference boleh. Ya itu sih. Nah kalau judul kita bebas ya. Misalnya kalau memang ya sesuai dengan idealnya sih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian kerjakan atau mungkin apa namanya case study-nya mungkin yang gampang gitu ya. Karena kita sebenarnya lebih ke arah menulis naskah ilmiah yang bagus. Ya kita optimalkan saja itu ya nanti apa yang kita kerjakan itu benar-benar nanti benar-benar optimal. Kalau memungkinkan ya kita nanti submit ke jurnal kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak ya kita sesuaikan aja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau diskusi terkait judulnya boleh. Saya panggil satu-satu kali ya. Nah, dari Pak Surahman, Tuan Muda. Ada pertanyaan Pak Surahman? Kalau uh, kalau punya saya ini Pak, judulnya pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap kinerja karyawan. Itu menurut Bapak gimana Pak? Pengaruh penggunaan sistem informasi pada karyawan. Itu nanti tahap prosedurnya bagaimana, Pak? Kira-kira metode isinya bagaimana? Metodenya itu kayak gimana ya? Kayak karyawan ini kan banyak itu Pak. Terus nanti Mm-mm. sistem kayak komunikasinya, terus kayak pengisian data-datanya itu Pak. Iya, coba kita cari, Pak ya. Google Scholar. Apa tadi, Pak, judulnya, Pak? Eh, Pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap kinerja karyawan. Sistem informasi terhadap kinerja kerja. Kayak gini, tuh, Pak. Kita lihat dulu, Pak ya. Pengaruh efektivitas penggunaan akuntansi. Ada aplikasinya mungkin lebih enak, Pak. Coba kita lihat sih. Kayak gimana. Jadi mana Pak? Kalau misalnya
Nah, bayangan saya sih harusnya ini model-model kayak yang ini sih Pak. Ada teori sistem informasinya, ada modelnya. Apakah seperti itu atau bukan? Atau yang seperti ini? Oh, internet saya tidak stabil. Ya, Pak. Yang penting itu Pak. Yang penting itu Bapak sudah tahu metodenya. Metodenya bagaimana? Kalau Bapak bisa jelaskan nggak Pak, metodenya seperti apa Pak? Belum bisa pastinya sih Pak, masih didalami juga ini. Iya, kalau ini ya ini modelnya pakai hipotesis, ada kerangka kerjanya. Iya, Kalau kalau saran saya sih mungkin Bapak bisa pakai kayak TAM gitu Pak, yang mirip-mirip seperti ini sih Pak sebenarnya. Jadi milih model, kemudian nanti case study-nya aplikasi tertentu untuk karyawan. Itu bisa Pak. oh, bisa. Jelek, jelek. Hubungan efek mana kuesionernya? Pengembangan hipotesis. Kalau saya sih mending pakai kayak tam-tam gitu. Oke, sama berarti Pak, ya. Iya, mungkin seperti itu. Ini pengabdisian. Ini coba kita lihat. Ini apa ini? Mungkin bisa pakai model yang seperti ini, Pak, di penggunaan. Jadi pakai PLS SQL. Oke, contoh yang paling enak yang mana ya? Punya enggak ya? Contoh saya punya enggak ya? Kalau bayangan saya sih mestinya mirip-mirip seperti ini sih, Pak. Jadi ada model kayak gini dulu. Kita ngetes apa namanya hipotesisnya. Apakah penggunaan aplikasi tadi itu memang eh, digunakan atau tidak gitu ya. Nanti pertanyaan bisa gini, apakah menggunakan aplikasi tadi itu bisa membantu proses penyelesaian pekerjaan gitu misalnya. Jadi, gini. Jadi mungkin ini Iya, kayak gini ini tuh mungkin Bapak cari paper yang relevan gitu atau yang terus nanti Bapak apa namanya ikuti tahapannya cuma diganti case study-nya gitu ya. Jadi misalnya ini oh, apakah berarti yang ini bisa jadi itu Pak ya, acuan gitu. Jadi boleh Pak ini? buat kalau bisa yang mirip kayak gini Ya, ini atau coba gimana gitu. saya di taruh chat Pak ya URL-nya. Nah, ini mungkin bisa dilihat itu. Tadi mungkin pakai model yang seperti ini, kemudian nanti pertanyaan yang ini tuh diganti. Terus nanti Bapak mungkin ngikuti ini saja, Pak. Mungkin apa namanya respondennya disesuaikan. Jadi karyawan, kemudian nanti aplikasinya itu mungkin disesuaikan aplikasi apa gitu kan ya. Jadi mungkin aplikasi yang dipakai itu di perusahaan itu yang mungkin agak susah diterima itu maksudnya yang baru, artinya yang baru atau apa gitu dituliskan. Jadi case study-nya sama apa namanya nanti respondennya bisa diganti. Nah, ini juga nanti menyesuaikan kan data demografinya. Kemudian hasilnya nanti ini mungkin yang harus belajar sih Pak pakai SEM gini. Nggak tahu apakah sudah diajarkan atau belum. Nah, tapi di YouTube sebenarnya banyak kok penjelasan kayak gini-gini tuh penggunaan PLSS ya, apa PLSM ini di YouTube sebenarnya banyak menggunakan apa contoh-contohnya. Nah ini pakai
pakai software ini, pakai software untuk statistik ini. Nah, nanti dari situ kita bisa mengeluarkan gambar seperti ini. Ya, ini kan sebenarnya kan analisisnya tadi. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi dengan beberapa variabel-variabel tadi itu hasilnya bagaimana, apakah signifikan atau tidak. Jadi nanti kita kesimpulannya berdasarkan itu. Nah, nanti case tadinya disesuaikan aja. Jadi kalau tadi Bapak bilang, oh, apakah nanti itu bisa meningkatkan kinerja karyawan nggak aplikasi tadi itu? Apakah aplikasi tadi itu benar-benar bisa meningkatkan kinerja karyawan? Ada nggak sih? Tadi ada nggak sih? Ini tuh, ini. Saya sih nggak recommended sih ini jelek ini. Sama. Penting sih pakai ini Pak, ini misalnya ada tas teknologi fit ini mungkin coba lihat. ITS ini. PDF-nya mana? PDF-nya. Apakah bisa di zoom, digedein full screen? Hmm, bisnis kecil banget sih. Ini pakai modelnya mana modelnya? Nggak ada gambarnya sih. Oh dia nggak ada gambarnya. Ini mirip-mirip sih Pak. Cuma ini sayangnya nggak ada gambarnya. Ini juga pakai TAM, pakai TTF. Ini coba dibaca, coba tak saya kasih di chat. Mungkin bisa dipakai. Jadi mungkin disesuaikan aja apakah memang aplikasi tadi itu kalau menggunakan bisa boleh pakai TAM atau pakai tas teknologi fit atau dua-duanya atau mungkin pakai yang tadi itu yang ini pakai TAM sama expectation confirmation model itu. Nanti Bapak tinggal menyesuaikan aja apakah datanya itu sesuai atau enggak. Boleh gitu Pak. Jadi nanti respondennya sesuaikan sesuai dengan tempatnya Bapak. Cuma mungkin tantangannya mungkin adalah pakai softwarenya sama cara memasukkan datanya ke software. Tapi tutorial di YouTube sebenarnya banyak terkaitnya. Itu Pak ya. Ada lagi Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke. Yang lain siap. Sepertinya sudah, Pak. Oke. Yang Iya. lain silakan ada yang Sepertinya nanti dicari di YouTube gitu, Pak. Terima kasih, eh, Pak ya. terutama yang tutorial penggunaan aplikasi yang PLSM itu Pak. Ya, baik. Sekarang coba Iya, Pak. ini. Natalino Alfonso. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Natalino Alfonso. Belum. Baik. Pak Putu. Mahendiasa. Belum juga ya. Oke. Bu Lisa. Lisa Alfiana Hmm, Putri. oh iya Pak, Ya, ada. judul yang saya ambil yaitu Mhm. analisis keamanan sistem informasi Mhm. pada data pribadi di media sosial. Itu metodenya Metodenya mencari dan eh metodenya dilakukan menggunakan metode blended. bisa dijelaskan Bu? Atau mungkin Ibu foto share screen atau bisa cerita aja. Dia cerita aja Pak. Oh cerita aja baik. Tadi cuma mau. Tadi judulnya apa coba? Saya coba saat sambil saya cari apa namanya pertanyaan. Analisis Analisis. keamanan Hmm. sistem informasi pada data pribadi di media sosial. Nanti mekanismenya
apa nah metodenya, prosedur kira-kira Ibu nanti tahapannya penelitiannya seperti apa aja? Mencari di berita-berita kayak gitu, Pak. Mencari di berita-berita. Iya. Ini sudah ada ini sama. Judulnya bahkan sama Bu. Sama. Tapi dia ngapain? Kalau 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 caranya berbeda nggak apa-apa sih. Ntar. Yang gitu. Ya, Pak. Sebenarnya bagus tuh judulnya. Jadi keamanan data pribadi di sosial media. Jadi mungkin tingkat mengukur tingkat awareness-nya kali Bu. Iya, Pak. Jadi mungkin, nek saran saya sih Bu, mungkin Ibu itu perlu kuesioner Bu. Butuh kuesioner. Nanti cari apa namanya, mengukur tingkat awareness gitu. Hmm. Tingkat awareness. Yang ini Bu bisa sampai. Ada dulu nggak? Woi, nggak bisa. Kalau saya sih mungkin diarahkan ke ngukur awareness untuk keamanan data pribadi. Nanti mungkin perlu di case study-nya mungkin apa namanya, kontribusinya mungkin di bagian masyarakat tertentu, entah itu mungkin siswa atau mungkin ibu rumah tangga atau mungkin orang tua gitu mungkin. Nah itu kan menarik. Nah cuma mungkin yang perlu dipikirkan adalah metodenya gimana, ntar kita cari contoh. Wah ini apaan ini? Waduh saya membuka hal-hal yang berisiko tinggi nih. Atau artikel terkait kali ya. Hmm. Tapi kan Bu ya di chat Bu ya. Ya, Pak. Saya nggak tahu ini bagus apa enggak. Aku belum lihat juga. Bentar kita lihat dulu. Nah, ini tesis mestinya sih harusnya aman kali ya. Tapi ini Ya. wah kok gini sih bisa lagi tapi nggak apa-apa sih. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Mungkin bisa lihat ini atau mungkin coba cari yang lain. Ini malah gampang nggak pakai PLSQL ini. Cuma mungkin yang perlu di highlight itu adalah mestinya itu tadi terkait keamanan. Tadi kan Ibu bilang Pak, pakai, nah, saran saya sih mengukur awareness Bu ya. Jadi menganalisis kesadaran. Tadi Ibu bilang tadi itu apa tadi? Kesadaran keamanan informasi pada data pribadi. Terus nanti mungkin perlu diarahkan pada ini di sosial media, tapi nanti perlu diarahkan pada topik tertentu, kalangan tertentu. Nanti Bu kira-kira cari yang sekiranya Ibu nanti mudah untuk mendapatkan datanya, entah itu mungkin apa namanya, mungkin orang tua gitu, orang tua siswa SD gitu. Apakah soalnya sekarang kan siswa itu kan sudah sangat melek teknologi, tapi orang tuanya kan cenderung enggak gitu kan. Ya. Nah itu kan mestinya analisisnya nanti apakah orang tua yang misalnya kalau rendah atau itu apakah bisa membentengi anaknya misalnya untuk awareness itu ya. Nah, itu menarik Bu. Jadi mungkin itu yang perlu di, di, digali. Jadi tidak sekedar analisis awareness terkait penggunaan sosial media. Sebentar ini mungkin ini yang lebih bagus. Kita lihat dulu. Mana aku nggak kebuka. PN Jatim. PN Jatim.
Citasi kita lihat dulu. Bila citasi, aku nggak seneng nih kayak gini-gini tuh. Kelihatan kalau nggak. Ada Hmm. dulu. Ya, kayaknya ini sama aja sih. Tapi boleh aja sih, Bu. Mungkin ini tak kopikan di chat ini. Tapi mungkin yang perlu dipastikan adalah nanti Ibu perlu nyasar tuh terkait bagi apa namanya segmen tertentu. Kemudian perlu dipikirkan juga. Tadi kan di introduction kan yang paling penting adalah apakah masalah ini tuh mengapa kok topik ini tuh penting gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi orang tua siswa itu butuh paham nih terkait awareness untuk keamanan sistem informasi terutama ke data pribadi supaya dia juga selain menjaga dirinya sendiri juga menjaga putra putrinya misalnya. Kemudian ibu nanti ngukur sudah sampai level mana atau bahkan ibu mungkin kalau bagus lagi lah bu ya nanti ngukur dua 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 hal bu nanti siswanya sama orang tuanya gimana nih gitu Oh, komparasinya gitu. Coba bu bagus itu bu menarik nih bu. Ya Pak ya, iya di Pak. tulis saya. Coba Iya nanti Pak. dieksplorasi. Kalau saran saya sih itu Bu, jadi segmennya ada Bu nanti nyebar Orang tua, kuesioner ke siswa sama orang tua siswa, siswanya. iya Pak. Terus nanti Ibu nanti komparasi itu. Apa yang perlu ditanyakan tadi mungkin kayaknya sudah ada di beberapa yang sudah ada ini sih. Terkait awareness, terkait privasi untuk yang di sosial media. Bagus Iya itu, Pak. menarik itu. Ya, oke, cukup. Eh, siapa? Pak Putu, silakan. Iya, Pak. Selamat Ya, malam, Pak. selamat malam. Maaf ya kemalaman ya kayaknya ya. Ini di Bali sudah malam ini, Pak. Ya, Saya memiliki judul karya ilmiah ini mm, eksistensi Gemini AI dalam mendukung pembelajaran berbasis sistem informasi. Kebetulan saya juga bekerja di sekolah, Pak. mm. Hmm. Di SMA Negeri 1 Sumbiu, gitu, Pak. Eksistensi apa Bu? Pak? Nama Eksis, eksis, eksistensi Gemini AI game dalam gamification bukan? Gemini AI, Pak. Generative AI. Ini Gemini Gemini AI. AI. Gemini Ya, AI. seperti ChatGPT, Pak. Mm-mm. Dalam mendukung pembelajaran berbasis sistem informasi di SMA Negeri 1 Sumbiu. Ini nanti mekanismenya gimana Pak? Metodenya gimana? Metodenya kemarin yang sudah pertama melaksanakan wawancara langsung, Pak, eh, kepada siswa dan guru. Mungkin nggak? Me- Mm-mm. ya, Mungkin nggak ini nanti diarahkan kayak seperti TAM gitu Pak? seperti apa, Pak? Teknologi acceptance model. Iya, Pak. Eh, Mungkin nggak? Atau nggak? Kemungkinan bisa, Pak. Iya, jadi Ya, nanti itu jadi kayak kuesioner gitu Pak. Kuesioner nanti tanya kepada ya, guru atau mungkin ya, siswa terkait ya. mereka itu sudah menggunakan apa namanya AI itu Gemini AI, ya. Gemini AI-nya itu benar-benar membantu apa tapi cocok model cocok apa ya? Itu sudah yang sebelumnya sudah saya wawancara langsung sama siswa Oh, dan guru, Pak. Dan hasilnya pun sudah oh sudah. ada dan sudah, Pak. Itu yang ditanyain apa aja Pak? Eh, Kemarin kan permasalahan permasalahan seperti permasalahan permasalahan dalam karya ilmiah yang dia buat, eh, itu yang saya tanyakan, Pak. Iya bisa bisa. Hmm. Mungkin perlu di Seperti seperti begini, Pak.
Mm-mm. Terlalu Pak. Dia Kak, Mau mau sharing atau ini dia pakai apa ya? oh nggak apa-apa ya Mas. Nah, Ya, sini ada beberapa jawaban dari gurunya. Kemarin sih yang tanya tentang apa namanya manfaat, tantangan bagi siswa dan guru eh, tentang Gemini AI gini Pak. ya bisa aja sih Pak. Jadi I- mungkin kalau kalau saya nanti mungkin perlu ngecek ulang sih terkait apa namanya, apakah pertanyaannya dan jawabannya itu sudah cukup komprehensif untuk Ya, melihat berbagai sudut pandang, baik itu keuntungan maupun kelebihan, apakah mereka sudah acknowledge atau sudah paham enggak, misalnya resiko-resiko penggunaan AI seperti ini gitu Pak. Jadi mungkin ya, itu perlu ditanyakan nanti dan mungkin yang nanti bisa dibahas lebih detail. Kalau ya. referensi sudah ada Pak, Sudah Pak, paper sudah. yang relevan gitu. Iya, sudah. Mm-mm. Ya coba aja sih Pak. Ntar kita lihat di Iya. au, 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 Jadi au. ini juga kemarin siswa yang saya tanya kepada siswa Pak, Mm-mm. eh, s- eh, secara langsung lah wawancaranya. Contohnya bagaimana penerapan aplikasi Gemini AI dalam pembelajaran berbasis sistem informasi di SMA Negeri 1 Sumbiu. Kemudian hasil dari wawancara itu siswa menjawab dengan adanya Gemini AI, siswa dapat meningkatkan efektivitas belajar setiap siswa, Pak. Sehingga gampang gampang siswa tersebut mengakses sumber pembelajaran selain di sekolah, Pak. Ya, ya. Itu kalau pertanyaannya open seperti itu semua, gimana Pak analisisnya Pak? Maksudnya, Pak, gimana aja? Kan pertanyaan itu kan ada yang open sama ada yang maksudnya dalam artian eh, kalau kita ngasih kalau kan pertanyaan kan kadang-kadang kan kita ngasih skill kayak kalau kalau kuesioner Pak ya, ngasih Ya, skill. Jadi kalau kita kasih skill 1 sampai 5 atau 10 itu kan kita bisa ngukur tuh. Oh hmm, ternyata presentasinya untuk apakah mereka sudah misalnya eh, sudah pakai untuk pernah untuk pakai apa saja tuh di situ, pernah untuk mengerjakan tugasnya bagaimana. Nah itu kan pertanyaannya itu kan ada yang nanti pakai skala atau sebetulnya kalau Bapak tadi kan pertanyaannya lebih ke open open question ya, jadi jawabannya kan ya, Pak. bebas gitu ya. Nah, ketika jawaban bebas itu nanti yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ya Hmm, istilahnya apa ya, cara analisisnya harus 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 yang juga gitu loh Pak, harus diperhatikan juga gitu. Apa Iya, Pak. itu yang perlu kayaknya perlu di didetailkan atau mungkin dicoba dulu aja nanti coba komentari untuk Iya, improvementnya gitu Pak ya. iya, iya, Oke, ya, Pak. baik Iya. Mas. Terima Nah, kasih, Pak. nah, lanjut yang lain mungkin siapa duluan silakan. Pak Suratman sudah, Pak Naftali belum, Pak Lisa sudah, Bu Desi Fitri. Sud. Pak, Ya silakan. baik Kami Pak. pupuk Kalau input. judul di sini saya mengajukan untuk judulnya peran teknologi informasi pada proses penjualan online melalui media sosial, studi kasus Facebook. Itu metodenya gimana? Metodenya untuk metode nanti ada studi literatur, kemudian analisis data sekunder, lalu juga survei online. Pertanyaannya sudah jelas, sudah disusun. Oh, maaf Pak, koneksinya kurang baik di saya. Iya.
Itu tadi Gimana, Pak? bilang mengumpulkan data sekunder, kemudian menyusun kuesioner, menyebarkan kuesioner, Bu ya. Ya, ha. Itu kuesionernya udah disusun atau paling nggak draftnya gitu. Yang mau ditanyain apa sudah ada. Draft belum ada sih, Pak. Belum ada. Belum nyusun buat kuesionernya, belum nyusun. Kira-kira yang mau ditanyain apa? Bagaimana, Pak? Kira-kira yang mau ditanyakan apa saja, Ibu? Mungkin yang bakal ditanyain salah satunya eh, pemasarannya seperti apa kalau lewat media Facebook dibanding media yang lain. Kayak produk-produk homemade itu mereka lebih cepat cepat pemasarannya lewat Facebook atau lewat media sosial lainnya seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu, Pak. Oke, boleh, Bu. Ya, silakan dilanjut aja. Oke. Ya, baik. Tadi Pak siapa namanya? Pak Suratman tadi misalnya itu juga mungkin kayaknya nggak tahu saya nggak misalnya kalau Pak Rasrapan merasa sulitan mungkin nggak perlu pakai tam-tam juga nggak apa-apa Pak. Mungkin ya kuesionernya bisa kuesioner yang standar karena kalau saya khawatir saya itu kalau pakai SEM atau tam itu sebenarnya bagus ya secara kontribusi ya. Nanti kalau nanti mau dipublikasikan itu ya meyakinkan gitu ya. Cuma tantangannya adalah ya belajarnya itu effortnya cukup 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 besar gitu ya. Nah itu nggak tahu kalau memang tidak memungkinkan ya kita ya pakai yang ada aja gitu nggak apa-apa. Misalnya kita ya ya pengennya memudahkan aja lah dalam artian fokus kita di sini sebenarnya lebih ke arah menuliskan karya ilmiahnya secara lebih bagus. Jadi idealnya sebenarnya yang materinya metode hasilnya itu idealnya sih eh, effortnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kalau pada saya kalau terlalu tinggi malah nanti tidak selesai karena waktunya sebenarnya cukup mepet ya dalam artian cuma ada beberapa bulan saja gitu kan ya. Jadi lebih ke arah pelaporan aja kalau nanti kalau nyebar kuesioner pun nyebar kuesionernya yang bisa dijangkau, yang mudah saja. Kalau tadi kalau misalnya kalau tadi sih oke lah misalnya fokusnya di perusahaan tertentu itu boleh, tadi kan gampang gitu ya. Atau mungkin tadi untuk siswa ataupun orang tua kan juga eh, relatif lebih gampang kan mencarinya kan gitu ya. Atau tadi kalau misalnya UMKM untuk daerah tertentu bisa saja atau di sekolah juga bisa. Jadi mungkin itu gitu ya. Jadi kalau pakai TAM saya sih encourage sekali cuma ya saya juga harus harus sadar bahwa ya waktunya juga cukup mepet untuk dalam artian ya effortnya sebaiknya juga dikelola gitu ya. Gitu ya mungkin ya. Oke, yang belum siapa lagi? Bu Alvina? Iya Pak. Ya, silakan. Em, Kemarin saya rencana mau mengajukan pembaruan judul Pak. Silahkan, apa-apa. Apa sekarang? Iya Pak. Eh, saya juga sudah buat kembali kayak tugas satu kemarin Pak untuk judul yang baru Yaitu yang mau saya ajukan. judulnya sudah ada. Sudah ada Pak. Apa itu? Eh, Pemanfaatan teknologi sistem digital pada penyedia layanan jasa kurir lokal Get Kurir Bulukumba. Oke. Itu itu juga kuesioner ya atau enggak? Eh, Sistemnya pakai wawancara Pak sama Wawancara. Baik. penyedia layanan. Wawancara pada penyedia layanan. Respondennya ada berapa? Respondennya belum paling eh, pelanggan dan juga pemilik usaha, Pak. Yang ditanyakan adalah Em, Sejauh mana teknologi dapat membantu usaha yang dimiliki
penyedia layanan dan sebagaimana berapa kepuasan pelanggan dalam jasa yang ditawarkan. Itu ada aplikasinya atau apa namanya sistem yang dievaluasi nggak? Kalau kita Ada Pak, punya dia pakai aplikasi WhatsApp Business. WhatsApp bisnis. Hmm. Hmm. Apa enggak yang cari yang lain aja dah. Benar, benar. Itu nganu ya apa namanya sudah dihubungi atau belum? Sudah Pak, Sudah. kebetulan Nah, kemarin 2 hari saya mengajukan Pak, saya nah, susun-susun juga. oh Siapa tahu gitu. Bapak ACC. Bagaimana untuk pengajuan ini Pak? Apa saya upload kembali ke Nggak usah, nggak laman apa-apa. Pon? Nggak usah, nggak usah. Nah, bentar. Itu tuh permasalahannya itu kan nggak aplikasinya pakai WhatsApp ya. Iya Kemudian Pak. kamu mengukur evaluasi kepuasan. Sistem informasinya kurir. Kemarin awalnya judulnya apa ya? Kemarin Yang sebelumnya itu judulnya terkait apa? Aku lupa. efektivitas UMKM Pak. Heeh. Menggunakan Efektivitas teknologi informasi dalam bentuk digital marketing pada periklanan UMKM di Kabupaten Bulukumba, Pak. itu kenapa kok ganti? Ngestak di metodologi penelitiannya, Pak. Hmm, Cuman dapat beberapa responden. itu ya. Hmm, gitu. Ding, 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 ding. Hmm, yang gampang apa ya? Cari yang gampang loh. Ya susah-susah. Kamu punya akses ke kalau responden itu aksesmu ke siapa saja? Eh, Pemilik layanan, Layanan itu siapa? Apa? Layanan itu aplikasi. founder ini, Pak, founder Get Courier. Penerbit kurir. Hmm. Oh ya udah sih nggak apa-apa sih. Ya ya ya. Cuma mungkin itu aspek teknologi informasi apa namanya aspek sistem informasinya itu yang perlu di highlight ya. Jadi teknologi informasi atau sistem informasi yang kepakai itu untuk apa? Itu mungkin perlu di highlight. Kalau kamu mau lanjutkan tadi itu ya mestinya perlu di highlight juga terkait pemanfaatannya bagaimana, kemudian untuk apa, terus apakah itu benar-benar bisa meningkatkan efektivitas atau bagaimana. Mungkin kalau mau tetap di situ sih ya itu yang bisa dipertajam gitu ya. Soalnya secara teknologi kan menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp-nya apa? Ada ada khusus nggak? Ada settingan khusus nggak? Misalnya bisa ngasih respon otomatis, tuh, responnya seperti apa? Bisa pelacaan atau bagaimana gitu? Ada nggak? Dia memakai fitur-fitur yang tersedia pada WhatsApp, Pak, seperti apa pengiriman sistem otomatis dan juga story WhatsApp sebagai periklanan dan katalog, katalog, Pak. Hmm. Kalau ngecek progres dia sampai mana, bisa nggak lewat web atau enggak? Hmm, Itu BitCourier itu lokal ya atau
lokal, Pak. Region. Satu kota aja. Iya, Oh, oh gitu. Iya, 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 iya. Ya, please. Ini nggak apa, dilanjut aja lah ya. Cuma nanti mungkin nanti kita pertajam terkait evaluasi analisisnya aja. Terkait iya, Pak. pemanfaatan WA-nya atau bagaimana. Atau mungkin improvement yang bisa dilakukan bagaimana gitu. Ya nggak apa-apa sih. Atau kalau kamu kalau punya akses ke misalnya responden, oh ada nih sekolah atau misalnya apa gitu. Nanti kita cari case study yang sesuai dengan akses respondenmu yang gampang gitu. Kalau 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 saya sih lebih lebih ke sana sih. Misalnya oh apa namanya? Oh, kamu punya komunitas nih, komunitas misalnya komunitas entah itu sekolah atau komunitas apa gitu. Kemudian saat ini mereka menggunakan teknologi informasi seperti apa, sistem informasi seperti apa, atau memang belum gitu, supaya bisa meningkat atau mungkin kalau belum hambatannya apa gitu. Nah itu mungkin yang bisa itu yang mungkin bisa dianalisis. Cuma kalau misalnya nggak ada ya dilanjut aja nggak apa-apa sih. Ya gitu ya. Iya, Pak. Oke, Iya. Alvina. Terima kasih Bu Alvina. Yang belum siapa ini? Pak Basrudin. Izin Pak, Ya. untuk judul jurnal itu Pak, ini perancangan aplikasi perekaman data cuaca pengamatan berbasis web. Hmm. Studi kasusnya itu di Stasiun Meteorologi Sangia di Bandara Kolaka Pak. Oke. Kemarin kan sudah seperti itu ya. Terus nanti Iya Pak. tinggal dituliskan aja mungkin contoh yang paling yang mirip yang kayak gini kayak ini contohnya ya. Tata, tata tulisnya mirip seperti ini ya kayak ini ya. Oke. Oke Bapak. Iya Pak. Mas Rudin lanjut aja. Bagus. Yang belum cuma satu sepertinya. Pak Natalino Alfonso. Silahkan Pak. Halo, selamat malam, Bapak. Selamat malam. Mohon maaf di sini saya jaringan agak terganggu, Bapak. Oke. Ya, ya. Gimana Pak? Ini di sini saya punya judul ini Sistem Informasi Pendaftaran Mm-mm. dan Antrian Pasien pada Klinik Dokter menggunakan komunikasi data internet. Itu gimana Pak? Sudah ada aplikasinya atau membuat aplikasi atau bagaimana? Ini saya masih dalam proses, nih. Hmm. Dalam proses masih mau membuat aplikasi atau enggak? Ya, tidak. Enggak kan? Ya, Atau, atau gimana Pak? Saya belum paham ini Pak. untuk Sistem saya apa? Metode penelitian kualitatif, Pak. kualitatif itu artinya Bapak melakukan apa? Melakukan penelitian menekan pada proses dan makna atau perspektif subjek. Fenomena secara mendalam dengan cara deskriptif dan analisis, Pak. Prosedurnya kira-kira ngapain aja Pak? Kira-kira Ya, Pak, prosedur yang mau yang dilakukan apa saja? Bapak nanti melakukan apa saja? ini di sini saya melakukan metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian untuk memahami fenomena Mhm. secara mendalam dengan cara deskriptif dan analisis. Ya, itu perlu di Bapak harus 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 paham nih. Ngapain itu? Apa melakukan apa itu Pak? Langkah pertama apa? Langkah kedua apa gitu loh maksudnya. Ya, tunggu. Pertama.
Alfonso keluar. Jaringannya bermasalah. Baiklah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin kita bisa akhiri ya. Jadi mungkin dimulai dikerjakan saja apa namanya penugasannya. Nanti diupload. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan mungkin langsung bisa ditanyakan lewat grup saja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau di lewat grup kan nanti semua bisa baca dan bisa belajar gitu ya. Dalam artian kalau seperti ini bagaimana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.